Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi yang memerlukan selidik jari sebagai bukti otentik kepemilikan kita. Selidik jari digunakan untuk identitas pribadi karena setiap orang memiliki selidik jari yang berbeda-beda, sehingga kita dapat membedakan dokumen masing-masing individu. Kira-kira kenapa ya setiap selidik jari orang berbeda-beda? Ternyata selidik jari dipengaruhi oleh materi genetik yang ada dalam tubuh kita. Nah, materi genetik yang ada dalam tubuh kita terdiri dari gen, DNA, RNA, kromosom, dan sintesis protein. Kita mulai dari gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat bersifat individu. Terdapat dalam lokus kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA, RNA berukuran antara 4-8 mikro. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya ditulis dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk bersifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genetik. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Materi yang kedua yaitu DNA. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat di dalam DNA diturunkan oleh induknya ke generasi berikutnya melalui reproduksi. DNA mempunyai struktur sebagai berikut. Jenis replikasi DNA mempunyai 3 jenis, yaitu replikasi konservatif. Bentuk rantai double helix DNA lama tetap menghasilkan rantai double helix baru. Yang berikut replikasi semi konservatif. Rantai double helix DNA memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangan barunya. Yang berikutnya rantai dispersif. Rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen-segmen selanjutnya. Segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Proses respirasi DNA melibatkan beberapa enzim. Yang pertama, enzim ligase berfungsi menyambung tunggal DNA yang baru terbentuk. Enzim volumerase berfungsi merangkai rantai-rantai monokleotida untuk membentuk DNA baru. Enzim helikase berfungsi menghidrolisis rantai ganda mononukleotida menjadi 2 rantai tunggal monokleotida. Materi yang ketiga yaitu kromosom. Kromosom merupakan molekul seperti benang yang membawa informasi hereditas untuk segala hal, mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Kromosom memiliki ukuran berbeda-beda dengan panjang 0,2 hingga 50 mikron dan berdiameter 0,2 hingga 20 mikron. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan menjadi 4,
yaitu telosentrik. Letak sentromer berada di ujung kromosom, memiliki satu lengan dan berbentuk seperti batang. Metasentrik. Letak sentromernya berada di tengah kromosom, memiliki dua lengan sama panjang berbentuk huruf T. Akrosentrik. Letak sentromernya di dekat salah satu mikrosom, memiliki dua lengan yang tidak sama panjang berbentuk seperti huruf G. Submetasentrik. Letak sentromernya hampir di tengah atau submedium kromosom, memiliki dua lengan yang hampir sama panjang berbentuk seperti huruf L. Dalam sel tubuh manusia terdapat 46 pasang yang terdiri atas 44 autosom dan 2 gonosom. Penulisan simbol kromosom pada pria 22AA tambah XY atau 44A tambah XY, sedangkan pada wanita 22AA tambah XX atau 44A tambah XX. Sintesis protein. Proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Ada dua tahap. Yang pertama transkrip, yang kedua translasi. Transkrip terjadi di dalam nukleus, pencetakan rantai mRNA atau RNAD dengan menjiplak rantai DNA template, dibantu enzim RNA polimerase. Ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua elongasasi atau pemanjangan, yang ketiga terminasi atau pengakhiran. Yang kedua, translasi adalah proses pelekatan antar tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasil tRNA. Ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi permulaan, elongasasi pemanjangan, terminasi atau pengakhiran.